Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Bagaimana kabarnya hari anak-anak? Baik, Baik, Bapak. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, di sini Bapak mau absen dulu. Yang pertama Muhammad Syarwani. Nya bermainan Pak, main game. Nah, permainan suruh masuk dulu. Kedua Mahran adalah Mahran. Ada Pak. Nah, alhamdulillah ada. Alhamdulillah hadir Pak, semua. Ali ambil pensil ulun Pak. Nah, udah boleh, ayo, Ali. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa sebelum belajar dulu. Yuk, angkat tangannya seperti tangan kayak ini. Nah, kita doa. Bapak yang mimpin doanya, Tuhan pian umpati. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillah. Nah, kita hari ini akan belajar Aku Cinta Al-Quran, memahami dengan baik makna Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab-kitab Tahu Pak. Nah, Gesin mengaji Pak, gesin mengaji. Kitab suci. Masya Allah, sudah tahu. Hanya kelas 1 semester 1 sudah tahu. Ada yang tahu Al-Quran, sudah mantap. Belum sudah apa Mbak? Ini Al-Quran banyak lembarannya. Dewi hanya ikra Pak, belum Quran Dewi. Nah, itu salah satu belajar membaca Al-Quran juga. Mahran pernah melihat Al-Quran, Mahran? Pernah bayinya. Satu Pak. Mana Mahran pernah melihat Al-Quran? Pernah Pak. Ulun juz 1 sudah Pak. Alhamdulillah, nah Masya Allah, Mahran. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita mengetahui makna Al-Quran. Nah, di situ kena ada pengertian Al-Quran, sama kita akan mengenal salah satu surah dalam Al-Quran. Nah, kita mulai pelajarannya lah. Yang pertama itu pengertian Al-Quran secara bahasa. Jadi Al-Quran secara bahasanya itu apa artinya? Diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan atau wa qira'atan. Nah, jadi artinya Al-Quran itu berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca, kadang untuk dipajang. Ada orang yang Al-Quran itu jadi pajangan aja di rumah sampai berdabu. Nah, jadi kena Mahram itu Pak Ai. jangan sampai keplak. Karena Ali kalau Pak, kita mau membaca Quran Ali. Barai terus. kalau Buan Pian sudah bisa membaca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran Buan Pian jadi pajangan dan sampai berdabu, jangan sampai. Nah, habis ini adalah Al-Quran. Arti panjang dari Al-Quran nih, apa artinya nih? Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, artinya perkataan Allah atau pandiran Allah nih. Kemudian diturunkan kepada penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad, Nabi kita melalui malaikat Jibril. Kemudian tertulis di mushaf. Mushaf tuh artinya berlembar-lembar, pintar kada selembar aja. Nah, kayak ini nah. Banyak lembarannya, ada 500 lembar nah. Bahkan sampai 500 lembar teh. Jadi Al-Quran tuh berlembar-lembar, banyak dituliskan di dalam Al-Quran kalau Buan Pian pernah melihat. Kemudian diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir tuh pintarai bersambung-sambung terus. Misalnya nih, Bapak belajar alif bata, belajar Al-Quran tuh ada guru Bapak nih. Guru Bapak belajar dari gurunya lagi. Gurunya terus belajar pada gurunya lagi sampai itu ke Rasulullah. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tentang Al-Quran itu sama lawan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bersambung terus pintarnya. Nah, kemudian membacanya dinilai ibadah. Jadi bila membaca Al-Quran tuh banyak pahalanya pintarnya. Bahkan Nabi itu memadahkan barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf itu dibalas 10 kebaikan ya Nabi. Nah, dicatat 10 buting kebaikan sehuruf aja tuh, apalagi banyak misalnya Mahran rajin baca Al-Quran, bagus lagi itu. Kemudian Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi Al-Quran itu Istirahat.
Oh, jadi Al-Quran itu banyak surahnya, ada 114 surah. Nah, salah satunya surah Al-Fatihah. Nah, di sini Bapak mengenalkan surah Al-Fatihah. Nah, kita tonton videonya lah. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita umpati sama-sama bacaan surah Al-Fatihah Nusa dan Rara nih. Yang belum bisa, tolong dengarkan kawannya bujur-bujur, turuti kalau semampunya. Nah, ini YouTube Nusa dan Rara. Yuk, ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah ada banyak dengaran Bapak tadi yang sudah bisa membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah yang sudah bisa membaca Al-Fatihah, rancaki lagi membaca Al-Quran supaya tambah lancar. Yang belum bisa, minta lajari lah lawan mama abahnya atau lawan kakaknya, minta lajari membaca surah Al-Fatihah. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya tadi apa ya? Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau perkataan Allah tadi. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian membacanya dinilai ibadah, dapat pahala kita bila membacanya. Dan yang terakhir, Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, ada sebutin lagi, Al-Quran tadi artinya sesuatu yang dibaca, iya, bacaan. Nah, di sini Bapak akan membagikan ada Bu Hantian diminta untuk mencentang benar atau salah. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, benar atau salah? Benar. Benar. Bujur. Al-Quran mendapat pahala, benar atau salah? Benar. Benar. Bujur. Ya, kita harus gemar membaca Al-Quran, benar atau salah? Benar. Bujur. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang Al-Quran menggunakan huruf hijaiyah. Jadi kita akan mengenal huruf hijaiyah minggu depan. Nah, itu dulu pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran ini dan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah.